Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita lihat ada Ustadz Eri. Ustadz Eri. Ya, selamat malam Ustadz Eri. Ya, selamat malam. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Ayo. Ini Ustadz nih teman-teman nih. Apakah dia berani mengaku Ustadz di hadapan saya? Karena selama ini belum pernah ada yang berani ngaku Ustadz di hadapan saya. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Bisakah Anda menyalakan kamera? Bentar. Nggak semuanya. Bentar ya. Silakan. Ini masih ada. Iya, Assalamualaikum. Ustadz. Mengucapkan assalamualaikum. Sungguh Anda nekat yang nyata. Ustadz, dengarkan ya Pak Ustadz. Ya. Di dalam agama Baik. Islam dilarang mengucapkan Ya. assalamualaikum kepada non-muslim, betul? Nggak salah saya. Bener nggak dalam agama Islam dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim? Nggak ada hadisnya itu. nggak ada Baik, saya dalilnya. tampilkan hadisnya. Makanya saya bilang teman-teman ya, Baik. alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Namanya Coba saja aja Ustadz, dulu, sebentar. coba. Saya tunjukkan hadisnya. Saya pengen tahu. Tadi Anda minta hadis kan? Ya, Sabar baik. Pak Ustadz, sabar. Anda kan tadi minta Ya, hadis. Saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan. Saya balikan kamera saya ya. Kita harus bersabar teman-teman. Karena tiap hari kita kedatangan pasien baru muslim ya. Oke. Ini Pak Ustadz dari rumahsyok.com. Ini website muslim. Itu haram mengucapkan salam kepada orang kafir nih judulnya. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya. Sekarang Tenang. Sekarang Tenang di dulu room- Pak Ustadz. di Pak room Ustadz, Anda banyak tenang, muslim tenang, nggak? tenang, Di tenang. room. Tenang ya, saya bacakan Ya, hadisnya oke, dulu. siap. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah. Arabnya dong, Arabnya. Baca Arabnya. Berarti terjemahnya Salah, salah. baca. Berarti yang nerjemah ini salah. Baca Arabnya dulu. Oh, Ya, percuma Arabnya dulu diterjemahi. Sungguh biasa jurus muslim ngeles. Oke, sekarang gini. Coba, ya. Sekarang begini, saya tidak bisa bahasa Arabnya, saya tidak tahu bahasa Arabnya. Coba Anda bahasa Arabkan dan terjemahkan. Coba. Ya itu aja tulisannya aja kecil-kecil. Oke, gimana saya mau gedein, lihat? saya Bingung besarin. dong. Saya besarin. Coba. Nah, gitu. Waan terus. Baca. Kurang besar. Kurang besar. Nanti kalau besar-besar nanti meledak, Bang. Gimana Ustadz ini? Coba. Ya, ya. Coba baca. Waan. Abi. Ubi. Mana Abi? Terus. Ubi. Buang-buang Uzza. durasi. Udahlah, ini kan sudah diartikan dari Abu Hurairah. Ini kan sudah diartikan. Kenapa sih kalian ngeles? Kita baca saja artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Ya. anhu, Rasulullah Ya. sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Tadi Anda mengucapkan salam kepada saya, sementara menurut Muhammad dilarang mengucapkan salam. Bahkan kalau Anda bertemu Saya dengan mengucap orang salam Wahyudi buat- atau Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Oke, saya tanya. Saya tanya ya, saya minta tapingnya yang muslim di roomnya Edis TV angka 5 waktu 5. Coba. Kan lari kemana-mana kan? Jadi sekarang masihkah? Enggak, saya mengucap salam buat mereka. Oh, sekarang sudah Apa ngelem. yang mau Anda? Oh,
ngucapin salamnya bukan kepada Anda tapi kepada penonton yang muslim. Gitu. Sungguh nekat yang nyata. Dengar Pak Ustadz, saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu gini. Untuk Anda saya ucapkan selamat malam. Tadi Anda ucapkan Assalamualaikum, terus boleh mengucapkan, ditunjukin hadis ngeles. Tadi Anda bersikukuh mengatakan bahwa boleh mengucapkan salam, bahkan Anda menantang hadisnya mana. Tenang saja, muslim di sini nonton itu diem, mereka silent. Orang muslim yang nonton di sini itu mereka diem, mereka nggak ngetik apa-apa. Mereka memperhatikan dan belajar, menunggu-nunggu ustadznya datang untuk membantah argumen saya. Sekarang Anda sudah mengakui bahwa tidak boleh memberikan salam kepada non-muslim? Oke, saya terima ya. Oke. Saya baik, kita lanjutkan ke tema berikutnya ya. Salam. Baik, saya cuma niatnya salam saya buat kaum muslim ya. Tadi katanya boleh. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Sip. Saya mau tanya, Anda kemarin main film nggak? Iya. Anda kemarin main film nggak di Malaysia? Main Saya film nggak Walid. pernah main film. Walid. Saya nggak pernah main. Aku pikir Anda Walid yang main film di Malaysia. Oke, baik. Apa yang mau Anda sampaikan ini, Ustadz? Silakan. Apakah Anda seorang Ustadz? Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Ustadz? Saya Ustadz. Wish, berani dia mengaku Ustadz, teman-teman. Nah, makanya saya mau tanya. Silakan. Situ tadi berdebat dengan teman-teman saya muslim. Saya cuma mendengar aja sih, pendengar. Saya cuma pendengar aja. Nah, sekarang yang mau Anda tanyakan itu apa ya? Silakan. Bahas tadi. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Kalau Nah, sekarang segini aja. Baik, jangan dibantah. gimana? Diam ya. Kalau firman Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah juru penyelamat. Ya, jadi dia bukannya Tuhan Muhammad, dia nggak ada namanya Tuhan. Dia hanya utusan. Sudah? Oke. Quran berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke. Ada nggak huruf Tuhan, Tuhan di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab? Tuhan ada. Coba nyimak pelan-pelan karena memang mereka ini teman-teman harap maklum. Gini. Quran, tadi kan Anda bilang Muhammad bukan Tuhan. Betul? Utusan dia. Oke. Kata Tuhan huruf T-U-H-A-N. Tuhan. Ada nggak dalam Al-Quran? Kalau huruf nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu, kata Tuhan itu di dalam bahasa aslinya apa? Rob. Baik. Pertanyaan saya, secara kaidah bahasa atau di dalam Al-Quran, ada nggak Rob itu yang manusia? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu ditujukan kepada manusia, gimana? Ya itu pemikiran Anda itu. Pemikiran saya. Waduh, dan tiadalah kamu ini melainkan salah satu di antara orang-orang yang nekat. Baik. Nih, saya jelaskan lagi ya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Oke, baik. Ya kan? Tenang, jangan ke situ dulu, jangan melebar dulu. Kalau ada orang yang mengikuti setan, patuh, taat, tahluk, tunduk mengikuti ajaran-ajaran setan itu, melaksanakan perintah-perintah setan. Siapakah yang dijadikan oleh orang tersebut sebagai Tuhannya atau sebagai Robnya? Dia tidak menyembah setannya, tapi dia saya ulang tenang. Ya. Kalau ada seseorang dia mentaati setan, mengikuti setan, patuh, tahluk, tunduk, menjalankan perintah-perintah setan itu, maka siapakah yang sedang dia pertuhankan? Dia tidak menuhankan, tetapi dia menyesatkan, dia sesat.
di jalan setan. Berarti dia Anda tetap tak mempertuhan Allah. Tetap mempertuhan Allah. Berarti orang yang mempertuhan Allah taat, patuh, tunduk sama setan, betul? Itu jalannya dia ambil jalan simpang. Memang mereka ini berat ini saudara-saudara. Dengar. Taruhlah ada seseorang bernama Udin. Oke? Nah, Si Udin ini dia patuh sama setan. Dia nggak patuh sama Allah. Dia mengikuti setan, dia nggak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah-perintah setan. Maka yang dipertuhan oleh Udin, yang dijadikan Rob oleh Udin, Allah apa setan? murtad, Yang dijadikan kafir. Rob Allah atau setan? Yang dijadikan Tuhannya dia tetapnya Allah. Oh, dong. berarti dia Kalau tetap dia mempertuhan Allah. Berarti kesimpulannya, orang yang mempertuhan Allah adalah orang-orang yang patuh, taat, menjalankan perintah setan. Betul? Itu tidak. Pusing itu nafsunya dia. lagi. Hasratnya dia. Aduh, pusing. Pala Barbie. Makanya saya bilang teman-teman, jangan harap kalau ngomong sama orang muslim dia akan jujur. Kan saya sudah pernah bilang, jika seorang Islam menjelaskan agamanya, di detik yang sama dia akan berbohong. Nih, udah ada tulisannya semua saya bikin. Sudah ada tulisannya semua saya bikin. Nih. Tahu nggak? Oh, bentar, bukan ini. Mana ya, sih? Allah, Mana sih? Allah mengutus setan. Mana sih ya? Benar nggak? Allah. Mana? Ya, cuma dia. Bentar. Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Ini slogan saya. Ini adalah hasil dari saya ngobrol dengan orang Islam selama 13 tahun. Makanya saya bilang, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, saudara-saudara, percayalah, di detik yang sama itulah dia akan menipu Anda dan dia akan menipu dirinya sendiri. Sungguh itu adalah fakta yang nyata. Gimana? Apa yang mau diharapkan kalau Anda sudah membohongi diri sendiri? Coba katakan sekali lagi. Orang yang mempertuhan Allah adalah orang yang menyerahkan ketaatannya, ketaklukannya, ketundukannya kepada setan. Silakan ungkapkan itu. Ya. Kalau saya terus terang tidak tunduk sama setan sih. Saya tidak bilang Anda. Kalau ada orang, taruhlah misalnya Fulan. Ya, Oke, si Fulan tahluk, tunduk, patuh mengikuti iblis. Berarti siapa yang dipertuhan oleh si Fulan? Lakum dinukum waliyah. Lakum dinukum waliyah. Makin panjang jenggotnya, kata Akil Sirak, makin Oke lah ya, mohon maaf ya, Pak Ustadz. Aduh. Kita permisi dulu, ya Pak Ustadz ya. Saya cuma mau bilang begini Pak Ustadz, begini. Kita ini, manusia ini pesan saya kepada Anda ya. Kita ini harus patuh, tunduk, mengikuti Yesus. Supaya kita ini menjadi orang yang benar. Supaya kita ini kembali kepada fitrah kita, maka kita harus menjadi seperti Yesus. Mengikuti teladan yang telah dilaksanakan oleh dia, yang telah ditinggalkan. Jangan ngikutin Muhammad. Iya, itu jalan menuju. Iya, jalan menuju Bapa di surga. Jalan menuju kepada hidup yang kekal. Jalan menuju Bapa di surga, di sampingnya neraka. Sampingnya. Jalan menuju. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Saya itu jarang memberitakan firman Tuhan kepada orang yang dia masih terikat sama dogma Muhammad. Biasanya nggak masuk itu barang gitu loh. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik, maka penerimanya itu harus bersih dulu. Makanya saya sering mengajak dia itu dulu.
waras dulu. Nah ketika waras baru dia saya berikan firman Tuhan. Begitu loh ya. Jadi pesan saya begini, Ustadz Nggak Eri. akan mempan. Ya. Kamu mau Pesan saya nggak akan kepada mempan. Anda begini, Ustadz Eri, pesan saya begini. Jika Anda mengikuti Yesus, maka Anda akan menjadi orang baik. Jika Anda mengikuti Muhammad, maka Anda akan jadi seperti Muhammad. Kerjanya memerangi manusia. Loh, nggak percaya? Sekarang saya tanya, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, betul nggak? Pada kaum kafir. Iya, dia diperintahkan untuk memerangi manusia kan? Pada kaum kafir. Iya. Pada kaum kafir. Kalau tujuannya apa? Ya itu hanya untuk kaum kafir. Iya, tujuannya apa Muhammad memerangi manusia? Sampai apa? Tujuannya dia merubah orang kafir itu di jalan yang lurus gitu loh, bukan di jalannya Jalan yang lurus sesat. itu jalan yang pergi ke Arab lempar-lemparan batu itu. Itu jalan yang lurus. Ya, jelas. Bingung dia. Saya baru mau Coba jelaskan. gini, Kamu sudah saya mau dulu klaim kalian ini. Kalian kan sering bilang jalan yang lurus, jalan yang lurus. Sementara kalian sampai detik ini masih minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Betul nggak kalian Iya. masih minta-minta Iya, ditunjukkan jalan yang lurus? Bener. Bagaimana kalian mau tahu jalan yang lurus? Kalian aja minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Iya itu kan berdoa itu, tahu kan kalian? Oke. Ihdinas Apakah ini siratal- jalan yang lurus? Sebentar. Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus itu adalah ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepada kalian. Inikah yang kalian maksud jalan yang lurus? Sabar ya. Saya akan balikan kamera saya. Nih. Apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus? Bentar. Oh, Astagfirullah. Sesat kamu. Nih, perhatikan. Apakah ini jalan yang lurus? kafir. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan Wah itu memang ajarannya tuh. Muslim main lempar-lemparan. Nih. Apakah ini jalan yang lurus? Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus ini adalah jalan yang main lempar-lemparan batu ini ke Arab Saudi? Berapa banyak iya. orang Indonesia, dengar, berapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudaramu dan saudara-saudara saya yang menjual tanahnya untuk main lempar-lemparan batu begini? Kamu jual sebidang tanahmu, Itu lontar pergi ke jumroh, Arab tahu nggak? untuk lempar-lempar batu begini. Lempar. Itu namanya lontar jumroh. Mengapa kamu Bodoh. menjadi tukang lempar-lemparan batu? Apakah Kamu ini yang Anda itu maksud jalan yang lurus? sudah didoktrin Inikah jalan yang dengan- lurus? Ya itu namanya lempar jumroh itu bodoh. Orang Iya. haji. dia Buat apa berangkat batu haji, dilemparin? Itulah. Iya, buat apa batu dilemparin? Nah, itu Batu hukumnya banyak itu. di samping rumah. La ilaha illallah. Nekat yang memang nyata. Nih, tidak cukup mereka main lempar-lemparan Kamu kalau batu. nggak tahu. Nih, apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus ini? Nyium-nyiumin batu ini? Yang sebongkah batu, injek-injekan, Iya. desak-desakan ini, nyium-nyium batu. Ini jalan yang lurus ini? Ya, iyalah. Karena orang hukum wajibnya haji ya seperti itu. Batu dilempar-lempar, batu dicium-cium. Sungguh Anda termasuk Ya, memang benar orang-orang itulah. yang nekat. Orang haji. Noh, lihat itu, Hey. batu dicium-ciumin. Hei, domba yang tersesat. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya batu dicium-cium? Apa manfaatnya batu dilempar-lempar? Nah, itu hukumnya haji. Iya, itu hukum manfaatnya haji. apa? Manfaatnya? Ya nggak tahu lah, memang Nggak itu tahu dari dulunya memang seperti itu. Sekarang Karena saya saya tanya, belum ke apa Mekah. manfaatnya ini? Saya gini-giniin, manfaatnya apa? Ini begini-begini, manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya selain daripada mubazir. Menurut Al-Quran. Kalau orang itu nggak ada manfaatnya ngapain? Nah iya, kalau nggak ada sudahlah. manfaatnya Sudah ngapain? cukup. Sudah sana. Lari, takut sama istri dia, saudara-saudara. Suami-suami takut pada istri.
Lari dia sudah. Sungguh nekat yang nyata. Ini nggak tahu cara turun. Ya, itulah teman-teman ya. Aduh, padahal apa yang Anda lakukan itu bertentangan di dalam. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, coba di dalam Al-Quran apa dikatakan? Barang siapa yang melakukan perbuatan yang mubazir, maka sesungguhnya mereka itu adalah sahabatnya Syaiton. Nah, iya. Orang yang melakukan perbuatan yang mubazir atau yang sia-sia atau pemborosan, itu sahabat setan menurut Al-Quran. Nih, saya bacakan ayatnya. Karena banyak muslim yang tidak tahu, teman-teman. Nih, saya bacakan ayatnya ya. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang mubazir. Itu ada dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Dikatakan ya. Yakni, nih, saya bacakan ya. Al-Isra ayat 27. Biar saya tampilkan kepada kalian. Al-Isra. Bentar. 27. Saya balikkan kamera saya. Nih. Kalian pergi lempar-lempar batu. Ditanya manfaatnya tidak tahu. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara Syaitan. Nah, kata pemboros ini bahasa Arabnya mubazir, mubazirina. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan sia-sia. Yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Nih, ya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir. Menggunakan harta mereka dalam kesia-siaan. Nih, nah menurut Umar bin Khattab kan ada sebuah hadis tuh. Ketika ada orang cium-cium batu, logikanya Umar bin Khattab mungkin ngelawan kan. Cium-ciumin. Nah, dia bilang begini, "Hai batu, aku tahu bahwa kamu hanya sebongkah batu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bahaya." Itu kata Umar. Umar saja tahu itu batu nggak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Terus kenapa dicium-ciumi? Manfaatnya apa? Bukankah Al-Quran berkata, orang yang mengerjakan perbuatan yang mubazir, yang sia-sia, boros, tanpa guna, adalah sahabat setan. Apakah Anda ingin menyimpulkan bahwa Muhammad sahabat setan? Masa Anda tega memperlakukan Muhammad sebagai sahabat setan begitu? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat.